King He, kerja keras setahun ini. Ini sedikit tanda terima kasih dari pabrik. 20.000? Bos Liu ini mengenang jasa lama, ya? Bos memang dermawan. Keuntungan bersih 3,2 juta. Dulu aku yang bangun sistem pencegahan penyakitnya. Aku dapat 20% saham teknologi. Seharusnya 640.000. 20.000 ini maksudnya apa? Zhao King He, kamu ini nggak ngerti situasi, ya? Tanpa peternakan ini, tanah 50 hektar ini, tanpa, aku sudah habis jutaan buat kandang otomatis. Cih, apa sih artinya teknik racikan obatmu itu? 20.000 itu sudah banyak. Bersyukurlah. Nggak ada pabrik. Teknik apapun percuma. 20.000 itu sudah banyak. Individu harus utamakan kepentingan pabrik. Tanda tangan, ambil 20.000, dan kita tetap saudara. Nggak tanda tangan, sekarang juga keluar dari pabrik. Bos Liu, 2 tahun lalu pabrik kena wabah ayam. Semua mati. Kandang kosong melompong. Kamu bilang di depan semua orang, teknologi dapat 20% saham. Sekarang sudah berhasil. Cuma 20.000? Apa ini nggak keterlaluan namanya? Liang Qiu, kamu nggak ada hak bicara di sini. Kamu orang awam. Apa ngerti peternakan skala besar? Aku memang nggak ngerti peternakan. Tapi aku ngerti orang itu harus pegang janji. Kalian berdua nggak puas? Kalau begitu, kita semua pergi. King He, orang itu harus tahu diri, dong. Teknologiku ini, kamu nggak akan sanggup bayar. Simpan saja 20.000 ini buatmu. Cari orang lain saja sendiri. Zhao King He, kalau kamu keluar dari pintu ini, nggak ada satupun pabrik di kota ini yang berani mempekerjakanmu. King He, kita mau kemana? Pulang ke pabrik, beres-beres barang. Aku ikut kamu. Kamu pulang ke rumah orang tuamu saja beberapa hari. Bos Liu nggak akan menyerah begitu saja. Sekarang aku nggak punya apa-apa. Saham teknologi, gaji, asrama, semuanya hilang. Kalau kamu ikut aku, kamu cuma akan menderita. Zhao King He, kamu anggap aku ini orang macam apa? 5 tahun menikah. Apa aku cuma bisa senang-senang saja? Nggak bisa susah bareng? Aku masih punya telur bibit yang kubudidayakan sendiri. Itu bibit asli ayam kampung bulu hitam. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Kita sekarang juga kembali ke pabrik untuk mengambilnya. Kita nggak boleh meninggalkan hasil kerja keras kita untuk mereka. Semuanya ada di sini. Ini modal kita untuk memulai lagi. Zhao King He, kamu ini benar-benar nggak kapok. Ya, kandang ini milik peternakan. Barang yang ada di tanganmu itu, juga menetasnya di peternakan ini. Menetas di sini. Jangan keterlaluan jadi orang. Ini kubeli pakai uangku sendiri. Peralatan dan bibit aslinya. Semuanya jelas di pembukuan. Bos Liu bilang, King He, kamu harus pindah hari ini juga. Teknisi baru yang direkrut semalam akan menempati asrama itu. Dan gaji 2 bulan yang kamu ambil di muka itu, Bos Liu bilang, akan dipotong untuk biaya makan, tempat tinggal, listrik, dan airmu selama 3 tahun ini. Jadi, nggak ada lagi perhitungan. 1 bulan 4.000, 2 bulan 8.000. Gubuk reyot dengan atap bocor itu, bisa senilai 8.000? Aku cuma menjalankan perintah. Kalau uangnya dipotong, ya sudah. Tapi teknologi inti dan bibit asli ini, kamu nggak akan bisa ambil. Perhitungan ini akan kubereskan dengan jujur, menggunakan teknologiku dan pasar. Minggir. Bawa saja bibit ayam kampung yang gak berharga itu. Kita lihat saja bagaimana kamu bisa bertahan di musim dingin. King He, sekarang mau kemana? Ke bekas pabrik bata. Membangun kandang kita sendiri di sana. Bekas pabrik bata, 10 MU tanah, 1.000 setahun, 10 tahun, 10.000. Aku peringatkan sekali lagi. Tempat bobrok itu, pondasinya hancur semua. Rumput liarnya lebih tinggi dari orang. Kamu menggadaikan rumah tua peninggalan orang tuamu. Kalau ayamnya mati semua, rumah tua itu juga akan disita. Pak Kades, saya sudah putuskan. Setelah tanahnya dipindahkan, itu jadi miliknya. Tidak ada pembatalan atau penukaran di tengah jalan. Biarkan dia beternak di tumpukan bata rusak itu. Aku mau lihat saja, tanpa air, listrik, dan peralatan, burung dewa macam apa yang bisa dia tetaskan. Dengar semua. Mulai hari ini, siapapun yang berani membantunya, meminjamkan seutas kabel listrik pun, berarti berurusan dengan pabrik Wanbao. Semua pesanan anakan ayam putih akan dibatalkan. Uang yang terkumpul dari menggadaikan rumah tua, habis cuma buat beli jaring. Selama masih hidup, kita bisa gali batu dari celah bata. Pasang dulu tenda pelindung angin. Lindungi telur-telur ini. Aku akan ambil air. Ini namanya mau mematikan rezeki kita. Lapor polisi. Cari Pak Kades di balai desa untuk minta keadilan. Nggak ada bukti. Di tempat terpencil begini juga nggak ada CCTV. Bos Liu mau menyumbat mata airku.
Aku akan turun dan gali sampai dapat air hidup. Bagaimana bisa turun ke sumur ini? Dindingnya licin sekali. Di bawah penuh lumpur. Lumpur di permukaan nggak bisa menahan mata air hidup di bawah. Sumur ini terhubung dengan sungai bawah tanah. Ikat talinya di pohon yang bengkok itu, lalu pegang. Tunggu aku selesai membersihkan kotorannya. Tarik aku ke atas lagi. Tarik ke atas, lalu buang. Airnya udah mengalir. Tarik aku ke atas. Kamu beneran berhasil menghidupkan sumur tua ini. Kalau dia putus air, kita sedot dari sungai bawah tanah. Rintangan ini udah kita lewati. Nanti masih harus terus berjuang. Generator diesel kecil. Ditambah satu inkubator suhu konstan bekas. Bos Liu udah ngasih tahu. Nggak boleh ada yang bantu kalian. Tapi tahun lalu, gudang pendinginku bermasalah. Kalau bukan karena kamu yang semalaman bantu aku meracik resep tradisional untuk menjaga kualitas daging, aku pasti udah rugi besar sampai celana dalam pun habis. Ambil mesin ini, pakai generatornya. Uang bensin dan harga mesinnya, bayar nanti setelah ayamnya panen. Ayam bulu hitam giok kualitas super batch pertama. Mobil pertama hanya untukmu. Keluar. Keluar semua. Di luar pagar kawat itu bukan anjing liar. Tapi orang. Siapa di luar? Bos Liu suruh kalian buang ayam sakit, ya? Di tempat terpencil begini, ayam kami nggak sengaja kabur. Nggak bisa gitu dong. Kamu ngatur langit dan bumi, masih mau ngatur ayam terbang kemana? Hehehe, Zhao Qinghe. Jangan nggak tahu diri, Bos Liu itu baik hati. Takut anak ayam kampungmu itu kesepian. Ini hadiah buatmu. Hadiahnya sudah kuantar. Semoga kamu cepat kaya ya. Hahaha. Mereka ini benar-benar mau menjatuhkan kita sampai habis. Ini pasti penyakit menular. Cepat usir mereka. Bibit ayam kita baru menetas. Kalau kena sedikit saja, mati semua. Mengusir mereka tidak ada gunanya. Begitu mereka masuk pabrik kita, virusnya pasti sudah menyebar. Kumpulkan mereka semua, lalu bakar massal. Kubur dalam-dalam dan musnahkan. Jangan sampai ada sisa. Lalu bagaimana dengan bibit ayam di kandang itu? Tadi kawanan ayam ini berkeliaran di sekitar sini. Pasti udaranya sudah terkontaminasi virus. Biar aku yang putuskan rantai infeksinya. Bibit ayam ini belum melewati larangan antibiotik di rumah kaca. Kita harus pakai cara tradisional untuk membangun kekebalan mereka lebih awal. King He, kita benar-benar tidak pakai antibiotik? Pabrik Bos Liu, kalau ada risiko sedikit saja, langsung pakai dosis super besar. Ditekan pakai obat barat. Dia pakai antibiotik untuk menekan dasar ayamnya, tapi juga merusak kualitasnya. Kita ini memproduksi ayam kampung kualitas super. Yang penting itu tubuhnya sehat dan kuat, kekebalan alami. Ayam kampung bulu hitam asli itu punya sifat liar. Ramuan herbal dan ekstrak bawang putih ini bisa secara maksimal memicu kekebalan usus anak ayam. Mereka akan kuat terhadap obat, dan kerangkanya akan terbentuk sempurna. Anak ayam ini nggak akan mati lagi. Ayo makan. Penghalang kekebalan berhasil dibangun.
Ayam bulu hitam ini jadi ayam baja sungguhan. Zhao Qinghe, kudengar tungku pembakaranmu menyala terang beberapa hari ini. Ya, apa kamu lagi pusing gimana cara mengubur semua ayam mati itu? Bos Liu perhatian sekali. Anda repot-repot kirim orang ke sini. Tentu saja saya harus menyambutnya dengan baik. Kot, ayammu nggak kenapa-kenapa? Obat dewa apa yang kamu pakai? Pencegahan ilmiah ditambah pengobatan herbal tradisional. Kamu pikir semua orang sama sepertimu? Cuma tahu pakai antibiotik berlebihan buat nutupin masalah? Jangan sombong dulu. Beberapa ekor ayam jelek mana bisa bikin masalah besar? Bikin masalah atau enggak, kita lihat saja nanti pas panen. Gerbang pabrik ini lebar. Jangan menghalangi angin di sini. Bagus, bagus. Kita lihat saja nanti. Bisa memelihara bukan berarti bisa menjualnya. Kita lihat siapa yang bisa bertahan lebih lama. Ini baru permulaan. Penghancuran yang sebenarnya masih akan datang. Zhao Qinghe, keluar kamu. Coba lihat sendiri. Di grup catering kota, beritanya sudah heboh banget. Katanya, bekas pabrik bata kamu ini, dulu tempat pembuangan limbah pabrik kimia. Ayamnya makan limbah logam berat. Terus, katanya kamu pakai hormon biar cepat besar. Tulang-tulangnya sampai hitam semua. Kalau dimasak sup, beracun. Bos Lee, kenapa emosi begitu? Aku sudah ingatkan kamu dari awal. Barang murah itu nggak ada yang bagus. Daging ayam liar yang dipelihara di tempat mati begini. Kalau sampai ada masalah di kota, kamu nggak akan bisa tanggung jawab. Siapa yang berani beli daging busuk begini? Adit, ini bukan soal pertemanan lagi. Keamanan pangan itu nyawa. Pesanan ini nggak bisa aku terima. Uang generator harus kamu kembalikan. Bos Lee, jangan dengarkan omong kosong mereka. Kami kasih makan biji-bijian bersih. Setiap hari pakai obat herbal buat pencegahan penyakit. Mana ada racun? Omongan doang nggak ada bukti. Di grup mereka, sampai ada foto tulang ayam yang hitam. Penjelasan kakak ipar nggak ada gunanya. Gimana kalau kalian pindah sekarang? Uang generator itu biar aku yang ganti rugi ke. Bos Lee, kita kan tetangga. Aku nggak mungkin cuma diam saja melihat kalian menipu Bos Lee. Liu Wanbao, kamu menyebar rumor tanpa berpikir. Aku nggak menyalahkanmu. Tapi kualitas ayam di tanganku ini, bukan kamu yang bisa tentukan cuma dengan omongan. Pak Gao, sudah bawa semua peralatannya. Peralatan tes cepat lengkap. Ambil darah, tes daging. Hasilnya keluar dalam setengah jam. Masalah ini sudah didengar juga oleh pihak kota. Harus ada kesimpulan ilmiah. HMPH, potong saja kalau mau potong. Bintik hitam di tulangnya itu, aku mau lihat bagaimana kamu membersihkannya. Tulangnya patah. Kerangka tulangnya kuat sekali. Logam berat 0 pelanggaran. Antibiotik 0. Residu pestisida 0. Semua indikator sangat bersih. Kepadatan serat proteinnya lebih tinggi dari ayam kampung standar. Barang kualitas super begini, aku sudah 2-3 tahun tidak melihatnya. Bos Lee. Sekarang generatornya masih mau dikembalikan? Kembalikan apanya? Semua stok ini aku borong. Harga naik 20%. Semua dihitung kualitas super. Hampir saja aku dirugikan oleh orang licik itu. Bagus, kamu berani juga. Lolos tes, kamu beruntung. Tapi selama ayam ini belum keluar dari desa ini, itu berarti belum jadi uang. Kalau begitu, aku akan menunggu sampai hari pengiriman. Si Zhao itu kan tidak pakai antibiotik? Besok pagi, campurkan pakan berjamur ini ke tempat makannya. Asal ayam-ayam ini diari beberapa hari sampai kurus kering, aku mau lihat kamu gimana bisa serah barang pakai harga kualitas super. Makan yang banyak sampai perut rusak, kurus kering coba lihat kamu pakai apa buat serah barang. Xinghe, keluar cepat. Ada apa? Tanah sama halaman belakang penuh gandum tua yang udah asam dan berkecambah. Kemarin mereka gagal nyebar fitnah, hari ini main kotor. Gandum yang lembab dan asam begini kalau dimakan ayam,
Pasti kena radang usus massal dan kurus kering. Cepat, kita masukin semua ayam ke kandang bersihin dulu baru dilepas lagi. Ngapain kurung ayam? Bos Liu itu nggak ngerti soal ini, itu justru ngasih kita umpan alami. Kalau dimakan ayam, gandum asam ini bikin sakit. Ayam emang suka makan apa aja tapi nggak asal telan aja. Ayam bulu hitam punya insting liar yang kuat, biji-bijian yang udah asam dan busuk mereka sama sekali nggak bakal nyentuh. Tapi tumpukan lembab yang lagi fermentasi ini justru tempat favorit cacing tanah berkembang biak. Ambil beberapa sekop campur gandum asam ini sama rumput sama daun kering jadiin satu sapu jadi beberapa tumpukan. Terus tutup pakai gentong air. Bikin efek rumah kaca, jaga suhu sama kelembapan. Dalam 2 hari, limbah gandum yang fermentasi ini bakalan mancing cacing tanah keluar sama serangga rumput yang aman. Ayam-ayam ini nggak doyan gandum asam tapi paling suka makanan hidup tinggi protein yang lincah kayak gini. Ayamnya Bos Liu nggak makan gandum itu, malah sibuk ngorek-ngorek tanah cari cacing. Zhao Qinghe ini beneran jago juga ya. Trik Bos Liu ini kasar banget sih. Apa katamu? Kandang nomor 3 lagi kacau parah. Bos Liu, kenapa? Ayo buruan. Habis semuanya. Bos Liu, ini bukan cuma masuk angin biasa pas ganti musim ini, wabah flu yang nyerang massal. Gejalanya muncul sejak tadi malam, pagi ini yang mati langsung meroket antibiotik. Udah disuntikin tetap aja nggak mempan. Kenapa bisa sampai begini? Ventilasi dan penghangat udah sesuai sob. Karena bapak mau hemat biaya beli pakan kualitas rendah. Zhao Qinghe pergi. Nggak ada yang racik obat herbal daya tahan tubuh, ayam langsung drop, imunitasnya langsung jebol total. Nggak bisa ditutup-tutupin lagi Bos Liu. Peternak mitra dari desa sebelah nelpon. Pakan dan bibit ayam kita dibuang semua, sekitar 7-8 peternak mitra udah ngeblok kantor balai desa lagi, maksa bapak keluar buat ganti rugi. Qinghe lagi kena masalah gede. Pabrik Bos Liu udah bangkrut total. Kerugian besar akibat flu massal. Di luar, ada 70-80 peternak mitra sudah mengepung kantor desa. Mereka minta Bos Liu keluar dan ganti rugi. Karena ingin cepat dan murah. Pakai pakan murahan yang merusak kekebalan. Cepat atau lambat, pasti meledak. Kita bagaimana? Para peternak mitra itu, mereka semua warga desa kita. Mereka pinjam uang buat bangun kandang. Loh, Bos Liu harus tanggung sendiri akibat perbuatannya. Tapi uang jerih payah puluhan keluarga itu nggak boleh hilang begitu saja. Ayo, ke pabrik Wanbao. Bos Liu, keluar kau. Pakan beracun ilegal yang kau berikan membuat kami bangkrut total. Kembalikan uang kami, beri kami penjelasan. Area pabrik Wanbao segera disegel. Semua akan dimusnahkan tanpa rencana. Penggunaan pakan ilegal dan murahan tanpa izin secara pribadi menyebabkan infeksi campuran ganas berskala besar. Pabrikmu sudah disegel. Kau juga harus tanggung jawab secara hukum. Pak Gao, tolonglah sedikit. Aku akan segera kubur dan bersihkan. Jangan segel aku. Di mata hukum, tidak ada toleransi. Pengumuman dari kota akan keluar setengah jam lagi. Semua peternak mitra mundur keluar garis batas. Bantu kerjasama dalam pencegahan wabah. Saya gadaikan rumah, dapat 300.000 untuk bangun kandang. Sekarang semuanya hancur. Bagaimana saya bisa hidup? Menangis bisa menyelesaikan masalah? Zhao Qinghe, kamu datang untuk apa? Melihatku jadi bahan tertawaan? Aku tidak punya waktu untuk melihat lelucon. Kandang nomor 3 rugi besar. Kandang 1 dan 2, tingkat infeksinya 80%. Peternak kontrak berutang pakan 1,2 juta. Uang jaminan pelanggaran kontrak 800.000. Benar? Tenang, semuanya. Pabrik sudah disegel. Kalian di sini buang-buang waktu. Tidak akan dapat uang. Yang ingin modalnya kembali. Dengarkan aku sekarang. Lantai kandang kalian harus segera didisinfeksi secara mendalam. Tanah kosong juga percuma bayar sewa. Aku mau memperluas skala. Saluran dari petinggi provinsi sudah kubuka.
Ayam lepas liar bulu hitam kualitas super sangat diminati. King He, sistemmu yang tidak pakai pakan instan dan hanya mengandalkan herbal untuk pencegahan penyakit, bagaimana caranya? Peralatan pengatur suhu kandang tidak diubah. Semua dipasang jaring lepas liar di luar. Aku akan jual bibit dan resep herbal. Pakan semua diganti dengan biji-bijian lokal, ditambah serangga hidup. 3 bulan panen. Keuntungannya 3 kali lipat dari ayam broiler putih instan. Saya jamin akan beli. Ketahanan penyakit ayam kampung bulu hitam milik Insinyur Zhao memang kuat. Tapi puluhan kandang ini baru saja terinfeksi. Meskipun sudah disterilkan total, kondisi tanahnya sudah tidak sebaik dulu. Apa kamu benar-benar berani memasukkan bibit ayammu ke sana? Tanah asli di area ini tidak akan saya pakai langsung. Semua lantai kandang lama akan saya lapisi alas fermentasi setebal 30 cm. Dicampur dengan sekam padi, serbuk gergaji, dan bakteri asam laktat, lalu difermentasi. Suhu 60 derajat yang dihasilkan dan koloni bakteri baik bisa membentuk lapisan pelindung alami. Ayam yang berlarian di atasnya akan sehat, seperti imun alami. Metode kompetisi biologis. Isolasi fisik ditambah koloni bakteri baik. Ide yang brilian. Setelah dikurangi deposit peternak mitra, kamu masih punya utang 600.000 yuan ke pabrik obat dan peralatan. Masih ada 600.000 yuan. Utang 600.000 yuan ini akan saya ambil alih. Sesuai prosedur hukum, hak penggunaan lahan dan peralatan yang kamu miliki akan dialihkan kepadaku. Kamu mau apa? Membawa seluruh desa ke jalan yang benar. Dengar baik-baik. Mulai hari ini, tidak ada lagi pabrik Wanbao. Hanya ada peternakan ayam lepas liar King He. Zhao King He, kamu benar-benar kejam. Dibandingkan kamu yang menyumbat sumur airku dan membuang pakan busuk di halaman belakangku. Ini yang namanya Zhao King He yang jujur dan berintegritas. Peralatan dan tanahnya sudah kuambil alih. Tapi puluhan kandang ini membersihkan lapisan tanah yang terkontaminasi dan pekerjaan berat alas fermentasi. Harus ada yang mengerjakannya. Kalau kamu masih merasa orang yang punya harga diri, pakai sendiri baju pelindung itu dan bersihkan sendiri kekacauan di seluruh peternakan ini. Bersihkan dengan tanganmu sendiri. Anggap saja ini penebusan dosamu. Ambil kontraknya. Suruh warga satu persatu tanda tangan peraturan baru ini. Kita akan mulai lagi bersama mereka. Mulai hari ini, semua utang lama lunas. Aturan koperasi peternakan ayam lepas liar ini hanya 4 kata, ilmiah dan ketat. Siapa yang tidak mengikuti isi kontrak yang tertulis jelas ini, langsung dikeluarkan dan pergi. Kalian berdua, bersihkan semua pakan yang terkontaminasi dan limbah dari kandang nomor 2. Bersihkan semuanya. Bawa ke lokasi yang ditentukan di Gunung Utara dan kubur dalam-dalam. Lapisi dengan 5 lapis kapur, sebelum jam 2 siang. Limbah alas fermentasi dari kandang nomor 1 harus sudah ditimbun setebal 30 cm. Dia benar-benar memperlakukan kita seperti buruh. Kamu boleh tidak bekerja. Tapi kasus denda pelanggaran kontrak yang besar dengan Bos Lee, kita bertemu di pengadilan besok. Semuanya, perhatikan baik-baik ketentuannya. Pasal ketiga, dilarang keras membeli pakan bubuk berkualitas rendah secara pribadi. Pasal ketujuh, dilarang keras menyimpan antibiotik terlarang apapun secara pribadi. Jika ditemukan, semua ayam di kandang akan dimusnahkan secara paksa. Koperasi tidak hanya tidak akan mengganti rugi sepeser pun, tapi juga akan menuntut pertanggungjawaban hukum. Pak Zhao, nggak pakai antibiotik sih udah biasa. Tapi pakan ini kita harus campur sendiri. Jagung kasar, dan nggak boleh pakai tepung tulang atau tepung daging. Mana bisa ayam gemuk cepat? Ayam broiler putih makan pakan instan, 30 hari udah panen. Ayam kampung bulu hitam makan biji-bijian murni dan serangga hidup, 90 hari baru panen. Proses lambat baru bisa menghasilkan daging berkualitas. Yang mau cepat kaya dengan cara curang, silakan keluar sekarang, belok kiri. Kita ikut aturan. Berhenti semua. Ada apa, Pak Zhao? Bibi Lee, jengger ayam ini gelap dan sangat lesu. Jelas ini gejala akut radang usus akibat toksin. Beberapa hari ini kamu kasih makan apa? Nggak ada, kok. Cuma ampas cuka dan ampas tahu sesuai resep. Tepung tulang daging berkualitas rendah untuk penggemukan, atau sisa pakan kedaluarsa yang berjamur, kamu anggap perjanjian keamanan ini cuma kertas kosong. Pak Zhao, ayam bulu hitam memang kuat, tapi geraknya terlalu banyak. Cuma makan biji-bijian kasar, ayamnya kuat, tapi beratnya nggak nambah-nambah. Aku cuma mau hemat biaya.
Aku campur sedikit. Pakan dasar murah yang ditawarkan orang. Biar mereka nambah berat setengah kilo. Sedikit aja. Pakan dasar berkualitas rendah yang nggak disterilkan dengan suhu tinggi ini, kalau dimakan, bisa bikin toksin di usus meledak, bahkan bisa memicu infeksi sekunder. Segera tutup kandang Bibi Lee. Bawa pakan beracun ini ke bukit belakang. Kubur semua. King He, jangan dong. Aku baru kasih makan ayam 3 hari. Masih bisa diselamatkan kok. Cukup suntik antibiotik 2 kali, tekan aja penyakitnya. Udah beres. Jangan gila. Siapapun yang berani diam-diam menyuntik antibiotik, aku akan langsung putuskan kontrak sepihak. Nggak akan diterima lagi di koperasi selamanya. Merek ayam lepas liar kualitas super kita, mengandalkan nol residu obat dan bebas polusi. Ini adalah urat nadi kita. Terus, 2000 ayamku gimana? Nggak mungkin aku cuma diam aja lihat mereka kenapa-kenapa, kan? Bos Liu, mesin penghancur di pabrikmu dulu ada di mana? Di gudang nomor 4 halaman belakang. Udah berdebu. Kamu mau itu buat apa? Ambil mesin itu, pasang saringan yang besar. Pak Gao bilang laporan tes kemarin, tanah di sekitar sini sangat cocok untuk menanam alfalfa berprotein tinggi. Beberapa waktu lalu, puluhan hektar alfalfa yang kutanam di gunung belakang sudah bisa dipanen pertama kali. Kamu harus pakai alfalfa untuk ganti pakan bubuk yang berjamur itu. Alfalfa itu serat kasar, bisa bersihin racun di usus ayam. Peras jusnya, campur ke air minum selama 3 hari. Selain bisa detoks, protein nabati alami di rumput itu 100 kali lebih aman daripada tepung tulang busuk itu. 3 hari ini aku nggak akan ambil ayammu. Kalau kamu bisa pakai alfalfa untuk nyelamatin ayam-ayam itu, jual sendiri ke pasar sayur murah di kota, jual murah. Setelah habis, baru kamu bisa ikut aturan masuk ke koperasi untuk bibit gelombang kedua. Kalau salah, harus bayar harganya. Ini satu-satunya jalanmu untuk tetap di koperasi. Aku ikut kamu. Aku ikut semua katamu. Nggak akan bikin kesalahan lagi. Cepat, yang segar. Cepat, cepat, cepat. Timbang ayam hidupnya dulu. Langsung masukin ke kandang sekat di truk pendingin. Laporan karantina lengkap sudah ada. Residu 0. Antibodi sangat bagus. Bos Lee, kenapa buru-buru sih? Gimana nggak buru-buru? Di kota provinsi ini, dapur-dapur restoran bintang 5 kelas atas itu, sekarang secara khusus minta yang seperti ini. Yang sama sekali tanpa antibiotik, dagingnya padat, dan tanpa rasa obat. Ayam kampung bulu hitam ini. Ayam broiler di pasaran cuma 5 yuan sekilo. Tapi barang supermo ini, aku langsung kasih 30 yuan. Rp30 sekilo? Harga premium untuk sekilo. Kalau pelanggan suka dengan barang ini, semester kedua, 40.000 ekor akan aku kontrak. Aku borong semua. Harganya bisa naik 20% lagi untuk kalian. Oke? 3 bulan ini tidak sia-sia. Tidak sia-sia memberi makan dedak kasar dan akar rumput itu. Ini benar-benar. 1 ekor bisa menghasilkan uang sebanyak beberapa ekor ayam dulu. Bos Lee, nafsumu besar banget ya. Borong semua. Nggak takut nggak sanggup jual? Saudara King He, dengar-dengar kamu punya barang super nih. Aku kasih 35 yuan sekilo. Supermarket akan promosikan besar-besaran di konter segar. Kasih aku 5.000 ekor dulu. Dulu, saat tidak ada yang berani mendekatimu di seluruh kota, siapa yang menanggung tekanan dan mengirimkan peralatan padamu? Dalam berbisnis, ada aturan siapa duluan, kan? Dalam berbisnis, siapa yang menawar lebih tinggi, dia yang dapat. Itu hukum pasar. Gelombang pertama ini tidak sampai 40.000 ekor. Sudah kubilang itu untukmu. Tidak akan kurang 1 ekor pun. Kamu memang teman yang baik. Zhao King He, kamu ini menolak uang, ya? Aku tidak menolak uang. Bulan depan, gelombang kedua 20.000 ekor ayam dari koperasi akan dipanen. Kamu beli dengan harga 40 yuan per kati. Setiap hari, di area segar supermarket, kamu harus pajang laporan uji ayam-ayam ini. Dan di depan pelanggan, lakukan pemrosesan transparan di tempat. Kalau bisa, barangnya akan kuberikan. Kalau tidak, silakan pergi.
Baiklah, 40 yuannya 40 yuan. Asal kualitasnya terjamin. Aku akan tanda tangan kontraknya. 30, 35, 40. Ayam kebanggaanku, paling mahal cuma 4,5 yuan per kati. Dia berhasil mengubah ayam liar di lahan kosong menjadi produk premium sejati. Liu Wanbao, kemari. Kamu sudah berguling-guling di lumpur dan bekerja keras di alas fermentasi. Semua bahan dasar dari kandang nomor 1 sampai nomor 5, kamu yang bersihkan. Dengan begitu, utang denda itu lunas. Tidak perlu dilunasi. Dulu aku cuma peduli uang, cuma peduli kuantitas. Demi menghemat biaya, aku pakai cara curang. Akhirnya pabrikku hancur. Ini memang pantas kudapatkan. King He, aku menyerah. Metode ilmiahmu itu, detoksifikasi fermentasi alfalfa, dan membiarkan serangga tumbuh alami dari sisa makanan, aku tidak akan pernah bisa memikirkannya seumur hidupku. Aku nggak mau pergi lagi. Di lahan 50 MU ini, aku mau ikut kamu, jadi mandur serabutan aja. Kamu yang komando dan ajarin aku. Aku siap belajar ulang dari nol, beneran. Koperasi nggak pelihara orang nganggur. Semua harus sesuai aturan. Kalau mau tetap di sini, singkirin pikiran cari jalan pintas itu. Ganti dengan protokol pencegahan penyakit yang beneran ilmiah. Terapkan lagi dengan benar. Mulai sekarang, semua ayam lepas liar di desa ini, pemantauan penyakit harian, area pengujian, isolasi ketat, dan racikan obat herbal, semua jadi tanggung jawabmu. Kalau ada 1 ekor ayam pun yang kena 1 miligram obat terlarang, kamu langsung angkat kaki dari sini. Paham. Aturan itu nyawa. Bos Li baru aja kirim pesan. Ada klien dari ibu kota provinsi mau pesan babi hitam lepas liar yang murni alami. Di belakang gunung kita masih ada puluhan MU lahan kosong. Kalau gitu, beli bibit pohon hitam. Kirim gambar teknisnya ke Bos Liu. Suruh dia besok bawa orang ke belakang gunung. Gali sesuai standar lingkungan yang paling ketat. Kolam biogas. Panjang 30 meter, lebar 10 meter, kedalaman 4 meter. Bos Liu yang pasang tiang pancang. Di sini bangun 3 kolam biogas fermentasi yang menyatu. Zhao King He, kolam biogasnya dibangun sebesar ini. Kalau babi hitam di gunung belakang tidak bisa menyediakan kotoran yang cukup, produksi gas di kolam ini tidak akan mencukupi. 200 ekor anakan babi hitam Saihu yang dikirim Bos Li itu tumbuhnya lambat banget. Makan 3 kali sehari, tapi cuma makan doang, gak gemuk-gemuk. Ayam broiler putih makan pakan penuh. 30 hari udah bisa panen. Kamu masih aja mikirin kecepatan yang melanggar hukum alam itu. Babi hitam kualitas super memang tumbuhnya lambat. Lemaknya harus mengendap di dalam otot, membentuk pola marmer. Itu butuh waktu. Kolam fermentasi ini tidak hanya menampung pupuk mentah, tapi juga ampas alfalfa dan sekam kasar yang sudah dipotong. Koloni bakteri akan berfermentasi di kolam dan menghasilkan gas. Cairan gas yang sudah difermentasi ditarik keluar, langsung disiramkan ke padang rumput di gunung depan. Ini adalah siklus tertutup tanpa polusi. Insinyur Zhao, biogas benar-benar bisa dipakai buat bahan bakar? Musim dingin sebentar lagi tiba. Tahun ini kandang ayam diperluas jadi 30 unit. Kalau semua mengandalkan pemanas listrik, biaya listriknya bisa bikin kita bangkrut. Kalau nggak pakai listrik, ya pakai biogas alami. Biogas yang dihasilkan dari kolam fermentasi langsung terhubung ke 30 kandang ayam melalui pipa pemanas bawah tanah. Air dipanaskan dan bersirkulasi di bawah tanah. Ayam tidur di alas fermentasi. Di bawah ada pipa air panas. Minus 20 derajat pun nggak akan beku. Babi jadi gemuk dan berdaging. Gasnya untuk pemanas. Kita nggak keluar uang sepeser pun untuk biaya luar. Ini memanfaatkan semua sumber daya sampai batas maksimal. Ayo, hari ini, meskipun skopnya patah beberapa, kita gali kolam ini sampai selesai. Kita gali kolam ini sampai selesai. 2 bulan kemudian, di tengah musim dingin. Salju pertama di utara tahun ini, turun dengan sangat lebat. Angin kencang membawa salju tebal, turun sepanjang siang dan malam. King He, ada masalah. Kabel utama di ujung desa putus, tertimpa pohon yang tua. Seluruh desa mati listrik. Pompa air mati. Sirkulasi air panas di 30 kandang terputus semua. Suhu sekarang minus 15 derajat. Anak ayam di kandang nggak akan bertahan lebih dari 3 jam. Ayo, ke ruang kontrol utama biogas. Pemanas listrik nggak bisa dipakai. Kita nyalakan boiler biogas secara manual aja. Nggak bisa nyala. Pipa utamanya beku.
Kemarin salju turun terus-menerus. Air kondensasi di dalam biogas, di bagian katup kontrol utama itu, membeku jadi gumpalan es. Gasnya sama sekali nggak bisa lewat. Bagian mana yang mampet? Di bawah pipa U itu. Tapi tadi saya coba perbaiki. Lubang sumurnya terlalu kecil. Kunci pipanya masuk, tapi sama sekali nggak ada ruang buat muter. Semua balnya berkarat, macet dan nggak bisa dibuka. King He, kamu gila ya? Itu air es. Kalau pipanya nggak dibongkar dan dibersihkan, 30.000 anak ayam ini bakal mati kedinginan malam ini. Yang di atas, ambil batang besi buat tuas, lempar ke bawah. Saya tarik dari atas. Kamu dorong dari bawah. 1, 2, 3. Buka katup bypass. Kuras dan nyalakan. Cek suhu di dalam kandang. Ah, hidup lagi. Semuanya selamat. Sistem biogas ini berguna. Benar-benar berguna. King He, kalau pipa ini nggak lancar malam ini, bukan cuma ayamnya yang mati semua, tapi perhitungan kita untuk musim dingin ini bakal hancur total. Kamu benar-benar mempertaruhkan nyawa. Pertanian modern nggak mengandalkan keberuntungan, tapi cuma mengandalkan eksekusi yang kuat dan tanpa kompromi. Kekuatanmu saat menarik tuas tadi, sama sekali nggak ada sisa. Ini baru sikap yang seharusnya dimiliki seorang kepala tim kendali mutu. Badai salju mengamuk di luar jendela. Sementara 30 kandang besar di peternakan ayam lepas liar. Di sistem ekologi paling hijau ini dan sistem daur ulang paling canggih semuanya jadi stabil banget. Gak kerasa. Udah masuk musim semi tahun kedua salju udah mencair tanaman alfalfa di seantero bukit mulai tunas hijau muda lagi di area peternakan lepas liar panen raya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Batch kedua 80.000 ayam kampung bulu hitam dan batch pertama 200 ekor babi hitam taihu lepas liar barengan capai standar jual yang ketat banget. Jalan tanah di depan desa udah penuh sesak sama mobil armada truk pendingin Bosli dan Zhang Dami ngantri dari ujung desa sampai perempatan jalan raya kecamatan. Bahkan di ibu kota provinsi beberapa supermarket makanan organik terbesar manajer pengadaannya juga nyetir mobil SUV langsung turun ke desa. Di pos pemeriksaan daging. Bos Sao, daging babi biasa harga pasaran sekarang cuma 12 yuan per jin. Kamu langsung minta harga grosir babi hidup 30 yuan. Aku masih ragu nih. Nih pisaunya, potong sendiri aja buat lihat kualitasnya. Ini daging babi marbleed kualitas super. Dikasih makan rumput pakan fermentasi selama 8 bulan plus ubi jalar dari mitra tani ditambah lari-larian di gunung tiap hari kadar lemak murninya di atas 15. Buat dikalduin kuahnya bening banget. Kamu bilang 30 itu mahal. Sekarang nggak bisa nggak tanda tangan. Kalau suruh tanda tangan, aku langsung tanda tangan. 200 ekor babi itu, aku borong semua. Yang 400 ekor tahun depan, aku juga mau DP. Pak Zhang, kamu ini nggak ikut aturan. Babi kamu borong, tapi 80.000 ekor ayam ini harus semua jadi milikku. Harga ayam King He naik jadi 42. Sekarang juga suruh bagian keuangan transfer uangnya. Barang sudah selesai dimuat ke truk pendingin. Pemasukan sudah tembus 6 juta. Ini murni keuntungan bersih.
Peternak mitra dihitung dengan jelas. Bibili, 2.000 ekor ayammu ini, tingkat kematiannya sangat rendah. Setelah dikurangi biaya pakan kasar dan bibit, keuntungan bersihnya 78.000. Uangnya sudah semua ditransfer ke rekeningmu. King He. Dulu aku hampir saja karena pakan ilegal, merusak reputasi seluruh desa. Kamu yang teguh pada aturan, dan menarikku kembali. Uang 78.000 ini, adalah modal bagi keluarga kami untuk hidup lebih baik. Dulu aku membawa sekotak telur bibit. Berdiri di tempat ini, bekas pabrik bata yang dihindari semua orang di desa. Nggak ada air, nggak ada listrik, penuh batu-batu rusak. Sekarang bisa punya pemasukan 6 juta ini. Bukan karena aku, Zhao King He, punya kekuatan super apapun. Ini semua karena kita patuh pada aturan. Kuncinya adalah beternak secara ilmiah. Tidak pakai hormon, tidak pakai obat terlarang. Tidak menipu tanah. Tidak membodohi Tuhan. Air ini, untuk tanah yang jujur ini. Siapa yang bekerja sesuai aturan ilmiah, koperasi akan membantunya kaya. Siapa yang mau curang dan jalan pintas, siap-siap dikeluarkan kapan saja. Patuhi aturan. Ikuti kooperasi di jalan yang benar. Ya. Penyelamatan pipa biogas di malam bersalju tempo hari. Ditambah catatan tanpa kesalahan selama 6 bulan ini. Kamu lulus penilaian. Mulai sekarang, pencegahan penyakit ilmiah untuk 60 kandang di seluruh desa, disinfeksi, pemeriksaan acak, dan eliminasi, semuanya di bawah tanggung jawabmu. Gaji tahunan 150.000 yuan, ditambah 5% bagi hasil teknologi. Sanggup? Sanggup. Nanti, kalau ada sedikit saja kesalahan dalam pekerjaan, aku, Liu Wanbao, akan meminta maaf kepada seluruh warga desa. Aroma segar rumputan, menggantikan kehancuran tempat ini bertahun-tahun lalu. Tidak ada jalan pintas. Tidak meminta belas kasihan. Menancapkan kedua tangan ke tanah yang paling nyata, dengan susah payah menciptakan jalan yang bersih. Jalan raya makmur yang tak seorang pun berani meragukan.